Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya horor psikologis yang menceritakan tentang sebuah buku diari misterius yang ditemukan di sebuah rumah kontrakan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Awalnya semua normal-normal saja. Tapi setelah menemukan buku di hari itu, semuanya berubah. Halo, namaku Renata, seorang ibu rumah tangga. Aku mau berbagi cerita seram dan menakutkan yang pernah aku alami. Kejadian tersebut bermula saat aku dan suami harus pindahan dari rumah kontrakan yang lama ke rumah kontrakan yang baru. Kami memutuskan pindah rumah kontrakan dengan pertimbangan memilih yang di komplek perumahan saja. Selain itu, lebih dekat dengan kantor suami juga. Kebetulan juga masa kontrakan rumah yang lama sudah akan habis 1 bulan ke depan. Rumah kontrakan kami yang baru lebih kecil dari sebelumnya. Sebuah rumah tipe 42 dengan luas tanah 80. Lebih dari cukup buat kami berdua. Kami menikah sejak 3 tahunan yang lalu. Tetapi kami belum dikaruniai anak. Hari itu aku sendiri pergi ke rumah kontrakan yang baru untuk bersih-bersih. Persiapan untuk pindahan rumah minggu depan. Sedangkan suami masuk kerja. Saat membersihkan ruangan kamar utama, aku menemukan sebuah buku diari kecil yang tergeletak di pojok ruangan. Pasti pemilik penghuni rumah sebelumnya, pikirku. Sekilas kulihat untuk pertama kalinya. Di dalamnya sudah penuh catatan tangan. Singkat cerita, akhirnya kami pindah ke kontrakan baru ini. Dan kesan selama hampir sebulan menempati, ya nyaman-nyaman aja. Bahkan lebih enak dari kondisi di kontrakan yang lama. Tapi keadaan mulai berubah menyeramkan setelah aku tergoda dan membuka serta membaca-baca buku diari yang kutemukan itu. Terus terang, aku memang penasaran dengan isi diari itu. Dari tampilan bukunya yang bersih, sampulnya yang lucu, bergambar bunga-bunga berwarna pink, dan tulisan tangan yang bagus dan rapi. Akhirnya suatu malam di saat aku sendirian di rumah menunggu suami pulang lembur kerja, aku pun mulai membuka diari dan membacanya. Meskipun tanpa seizin yang punya tentunya. Tapi ya sudah, aku gak peduli. Toh aku tidak mencuri diari ini. Aku menemukannya. Jadi kurasa tak apalah kalau aku membacanya. Langsung saja kurubahkan badanku di atas bantal. Untung saja semua pekerjaan rumah sudah kubereskan. Makan malam suami pun sudah kusiapkan. Jadi aku bisa leluasa dan fokus membaca diari itu. Kulirik sejenak jam di HP.
menunjukkan pukul 10 malam. Dan sore harinya, suamiku sudah mengirim pesan WhatsApp kalau dia harus lembur kerja sampai malam. Mungkin sekitar jam 11 atau 12-an baru sampai rumah. Kubuka di hari itu. Di halaman paling depan tertulis sebuah nama, umur, dan zodiaknya. Ku baca pelan, dan aku jadi tahu nama pemilik di hari ini, Diana, umur 25 tahun, dan berzodiak Libra. Dua hal terakhir sama denganku, umur dan zodiaknya. Dari gaya tulisannya aku yakin dia seorang wanita. Aku pun semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh isi di hari itu. Lembar demi lembar ku baca, dan ternyata pemiliknya, Diana, cukup rajin menulis diari setiap hari. Dan aku mulai menikmati isi tulisannya. Mungkin Diana adalah seorang penulis, pikirku, karena gaya penulisannya yang sangat bagus membuatku sangat menikmati membacanya. Kadang aku tertawa sendiri saat Diana menuliskan pengalaman lucunya di rumah ini bersama suaminya. Aku pun juga ikut larut sedih saat dia menceritakan hal-hal menyedihkan yang dia alami. Ternyata Diana sama denganku. Dia tinggal di rumah ini hanya berdua bersama suaminya saja. Sepertinya dia juga belum diberi momongan anak. Dari isi tulisan yang sudah sempat kubaca sebelumnya, tidak pernah satupun dia menyebutkan soal anaknya atau orang lain saat dia menghuni rumah ini. Oh ya, suaminya ini seorang pegawai bank di sebuah bank BUMN. Aku baru sadar, ternyata profesi suaminya sama dengan suamiku. Suamiku adalah seorang pegawai bank juga, meskipun di bank swasta, bukan di bank BUMN seperti suaminya. Tapi ya sama-sama bank. Aku mulai merasa heran. Setelah ku ingat-ingat, ada banyak persamaan antara aku dan Diana. Umur kami sama, zodiak kami sama, pekerjaan suami kami juga sama. Bahkan kami sama-sama belum mempunyai momongan. Aneh. Tapi aku mulai berpikir bahwa semua itu hanya kebetulan belaka. Aku teruskan membaca diari. Kulirik sejenak jam dinding di tembok kamar. Sudah jam 11 malam. Ku ambil HP-ku dan ku buka. Siapa tahu ada pesan dari suamiku. Tapi belum ada. Ya sudahlah. Berarti belum selesai lembur kerjanya. Soalnya suami bilang kalau sudah selesai dan siap-siap mau pulang ke rumah, dia akan segera menelponku. Kuraih kembali buku diari yang sempat kutaruh di atas meja rias. Aku kembali asyik membaca. Tiba-tiba aku berhenti membaca. Pandanganku heran melihat tulisan di diari. Aku ragu dan membalikkan lembaran kertas ke halaman sebelumnya. Sebelumnya bahkan sampai ke halaman awal. Dan benar saja, ada yang aneh dan tidak biasa. Sebelumnya, tulisan di buku diari ini menggunakan tinta ballpoint warna hitam. Tapi di halaman yang baru saja aku buka itu dan selanjutnya sampai ke halaman paling belakang menggunakan tinta ballpoint warna merah. Ah,
Mungkin tintanya habis, tapi ya tetap saja aneh dan tidak biasa. Setidaknya buatku, menulis sesuatu seperti diari pakai tinta ballpoint warna merah bikin mata nggak nyaman saat membacanya. Tapi keingintahuanku mengalahkan rasa tidak nyaman di mataku saat harus membaca tulisan bertinta warna merah itu. Dan aku pun melanjutkan kembali membaca. Tapi perlahan aku mulai bertambah tidak nyaman, bahkan cenderung mulai gelisah dan merasa takut. Bukan karena tulisan bertinta poin warna merah itu, tapi karena isi tulisannya. Begini tulisan Diana yang membuatku jantung berdebar-debar. 13 Maret 2020. Hai diari, sudah hampir 1 tahun lamanya kami mengontrak di rumah ini. Baru kali ini aku merasakan ketakutan tinggal di rumah ini. Bahkan ketakutan ini terus-menerus datang menggangguku, seakan ingin mengusirku dari rumah ini. Padahal kamu tahu sendiri diari, sebelumnya aku tidak pernah merasakan hal-hal itu. Aku mulai sering mengalami kejadian-kejadian horor yang menakutkan dan menyeramkan. Dan anehnya, kejadian itu hanya muncul saat aku sendiri dan Mas Johan tidak ada di rumah. Entah dia sedang kerja atau sedang keluar rumah. Aku menghela nafas dan berhenti sejenak membacanya. Dan entah kenapa aku mulai merasa gelisah dan takut. Oh iya, Mas Johan itu suaminya Diana. Aku kembali melirik jam dinding. Tidak terasa sudah pukul 12 malam. Tapi suamiku belum juga menelponku. Aku meraih HP dan berniat menelpon suamiku. Tapi langsung aku urungkan niat itu. Aku tidak mau mengganggu suamiku yang sedang lembur kerja. Aku hanya mengirim pesan WhatsApp. "Pak, nanti kalau sudah selesai jangan lupa telepon ya." Tak berapa lama suamiku membalas, "Oke sayang, sabar ya. Semoga kerjaan cepat selesai." Aku pun mulai tenang dan kulanjutkan membaca diari itu. Entah kenapa waktu itu aku tidak berhenti membaca. Tapi sepertinya rasa penasaran dan keingintahuan pula yang membuat memutuskan untuk terus membaca. 14 Maret 2020. Hai diari, aku mau cerita kejadian seram tadi malam. Kejadian seram yang hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Tadi malam Mas Johan harus kembali pulang malam karena ada meeting dengan pimpinan dari pusat. Kata Mas Johan, bisa sampai tengah malam meetingnya. Maklum, ada program penting yang harus dibahas. Begitu kata Mas Johan. Aku pun mulai cemas saat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Cemas karena di jam-jam segitulah aku sering mengalami peristiwa horor di rumah ini. Dan betul saja, tadi malam peristiwa itu kembali terulang. Ada suara ketukan pintu. Kupikir Mas Johan. Tapi saat kubuka, ternyata tidak ada orang. Dan di luar pun suasana sangat sepi. Semua pintu rumah di komplek perumahan yang satu blok dengan rumahku sudah terkunci. Dan tidak ada siapapun di luar.
Aku pun kembali masuk. Tapi beberapa menit kemudian terdengar suara ketukan pintu lagi. Dan kubuka. Tidak ada orang lagi. Kejadian itu terulang hampir 10 kali. Sampai akhirnya Mas Johan pulang dan memanggil-manggil namaku. 15 Maret 2020. Hai diari. Akhirnya aku menceritakan semuanya ke Mas Johan. Aku mulai tidak betah tinggal di rumah ini. Karena setiap malam saat Mas Johan tidak ada di rumah, aku selalu mengalami hal-hal buruk. Ada ketokan-ketokan pintu yang menyeramkan. Untung Mas Johan memahami. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk mulai mencari kontrakan baru. Aku berhenti membaca tulisan itu. Dan pikiranku melayang kemana-mana. Saat ini aku mulai merasakan cemas, gelisah, dan takut. Sama seperti yang dirasakan Diana waktu itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa takut. Bulu kuduku berdiri. Aku hanya terdiam di atas tempat tidur, bukannya beranjak menuju pintu depan. Aku terbayang isi tulisan Diana di dalam diari yang baru saja aku baca. Apakah ini ketokan pintu yang Diana maksud? Tok, tok, tok. Suara ketokan pintu muncul kembali. Untung kamar utama kami menghadap langsung ke halaman depan. Jadi, cukup dengan membuka sedikit gorden, aku bisa melihat kondisi luar. Dalam kondisi yang masih sedikit takut, aku membuka sedikit gorden jendela dan mengintip dari celah-celah bukaannya. Aku melihat sosok lelaki di depan. Tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan pintu. "Mama sayang, ini papa." Persis suara suamiku. Sekali lagi aku mencoba melihat lagi sosok orang di depan pintu itu. Dan akhirnya aku lega. Dan aku yakin sosok itu adalah suamiku sendiri. Aku bergegas lari turun dari tempat tidur dan menuju ruang depan. Ku buka pintu. "Kenapa nggak telepon dulu, Pak?" Tanyaku mengingatkan janji suamiku. Kalau sudah selesai lembur kerja dan mau pulang, harus telepon dulu. "Maaf mah, papa lupa," jawab suamiku singkat. "Loh, mobilnya di mana, Pak? Mogok ya? Kok nggak bawa?" Aku pun baru sadar bahwa dari tadi aku tidak melihat mobil suamiku. "Iya, mogok mah. Tadi papa naik ojek. Yuk masuk," jawab suamiku datar. Sepertinya capek sekali. Perlahan ku tatap wajahnya yang tampak sayu dan lelah. Kasihan suamiku, lembur kerja sampai jam segini, kataku dalam hati. Suamiku nampak tersenyum dan menggandengku masuk. Sesaat yang lalu, saat aku menatap wajah suamiku, aku merasa ada yang aneh. Tapi apa itu? Aku sendiri juga tidak tahu. "Papa mandi dulu ya, Mah," ucap suamiku pelan. Aku menganggukkan kepala.
mengunci pintu depan dan menuju ke meja makan, bersiap menghangatkan masakan untuk makan malam suamiku. Baru saja melangkah, HP ku berbunyi. Nada dering tanda ada pesan masuk. Ku buka, ada pesan WhatsApp masuk dari suamiku. Aneh, mungkin pesan yang terpending karena telat masuk. Ku buka dan isinya, "Maaf mah, papa masih lembur nih. Pekerjaan belum bisa selesai sesuai jadwal. Mungkin bisa sampai jam 3-an. Mama tidur duluan aja ya. Papa bawa kunci cadangan kok. Love you ma." Mwah. Aku langsung terdiam, berdiri kaku di depan pintu yang baru saja aku kunci. Jantungku seperti berhenti berdetak. Rasa takut, ingin menangis, ingin menjerit jadi satu. Dan mendadak aku teringat hal aneh yang kulihat tadi saat menatap wajah suamiku. Aku hafal betul suamiku. Dia memiliki tai lalat besar di bawah bibirnya. Dan yang tadi kulihat sebuah wajah seperti suamiku dengan tai lalat di atas bibirnya. Tamat. Baik, itulah cerita horor yang ditulis oleh Treat. Horor psikologis ya. Jadi cukup menyeramkan ya kalau ini terjadi beneran. Ya ini memang terjadi beneran sih, kisah nyata ini ya. Jadi intinya, kalau ada seseorang yang mirip dengan apa ya, pokoknya ini gini, jin itu nggak bisa menyamai kita, persis itu nggak bisa. Pernah kok saya ceritakan di salah satu video saya ya. Itu sulit sekali untuk sama dengan kita. Pasti ada cacatnya, entah itu di tai lalat, entah itu di mata atau apa. Itu nggak bisa sama persis kayak gitu. Pasti ada bedanya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.